Satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Sorry to say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada tayangan yang mungkin tidak menarik, tapi kadang-kadang juga perlu kita buat sebagai selingan. Ini dunia para pendeta. Seorang pendeta menyebut pendeta lainnya itu setan. Pendeta berhati setan. Pendeta preman. Sorry to say, itu kata pendeta Mil Ato, siapa itu yang terkenal karena keras. Bahkan Don Tan juga disebut setan karena dianggap mengubah-ubah kitab mereka, buku mereka, ya. Tapi dibalas oleh Don Tan, ya kan, bahwa yang menyatakan itu, yang berubah dari satu cetakan ke cetakan yang lain itu adalah dari kalangan mereka sendiri, bahkan pembuat terjemahan dari kitab mereka sendiri. Jadi yang setan siapa dong, kan begitu. Nah, ini tampaknya pemirsa, antar pendeta sudah baku rebut lahan untuk pencarian jiwa, untuk pelayanan, atau untuk bisnis. Tetapi kayaknya sih ya untuk bisnis, kayaknya loh, karena memang perpuluhan ini adalah daya tarik yang tampaknya tidak bisa diabaikan oleh seorang pendeta, ya. Dan semua pendeta tahu tentang pasal yang selalu dipompakan kepada jemaatnya. Perpuluhan itu harus begini begitu loh ya. Dosa besar kamu kalau tidak perpuluhan. Itu uang Tuhan. Uang Tuhan kok disimpannya di tempat pendeta. Ya nggak apa-apalah, terserah mereka, agama-agama mereka. Cuma kalau perdebatan begini, ya, antar pendeta dan lain sebagainya itu, saran ini dari kita-kita, ya, di forum terbatas saja, jangan di YouTube, ya. Kalau di YouTube, malu sama umat Islam deh, malu sama tetangga, ya, karena satu gereja didirikan, ya, di depannya kabarnya didirikan gereja lain. Fungsinya apa? Untuk mengasongkan gereja yang lama, dan itu melalui trik, melalui demo, bahkan kalau menurut Mel Ato itu, ya, mengerahkan massa dari agama lain. Yang jangan begitulah, nuding-nuding umat Islam menjadi jamaah Kristen ini juga nggak benar lah. Ya, mana ada orang Islam mau masuk gereja nyanyi-nyanyi gereja, kecuali temannya si Yakut, ya. Kalau Yakut kan temannya itu kan cuma bawa gereja, tapi kalau sampai ibadah mungkin ya enggak lah. Tapi untuk apa juga gitu loh, ya. Ini bisnis yang menurut testimoni sejumlah pendeta katanya memang sangat menguntungkan dengan kemasan agama, ya. Pertama, mungkin bebas pajak, jadi semua yang diperoleh melalui perpuluhan itu bebas pajak karena tidak ada catatannya, kan. Manajemennya juga terserah pendeta dan lain sebagainya. Tetapi justru karena inilah tampaknya, ya, jamaat dari gereja-gereja itu sendiri semakin hari, ya, semakin curiga. Ini kok perpuluhan melulu yang dibahas gitu, ya. Dan pada akhirnya pada malas-malasan datang ke gereja. Di samping memang sekarang banyak apologet Islam yang memberikan penjelasan lebih argumentatif basis kitab suci mereka sendiri, ya. Kalau yang sangat terkenal itu dua di Indonesia. Banyak sih sebetulnya. Ya, satu itu Bang Zuma yang betul-betul kayak ngelotok di luar kepalanya itu dari berbagai versi. Ya, siapa pendeta yang berani debat dengan Bang Zuma, ya, tentang hafalan dari kitab-kitab mereka? Gak ada. Yang kedua itu detail dan punya dokumen kitab suci itu ya Don Tan itu, terkenal banget itu. Nah, dua orang ini di samping juga apologet yang lain itu membuat kalang kabut memang dunia kekristenan. Semakin sedikit jamaatnya, semakin banyak pendeta yang memperebutkannya,
Sementara memang biaya operasional yang dulu-dulunya itu banyak dipasok dari Eropa seperti di Jerman, kalau Protestan, Jerman juga mengalami penyusutan yang luar biasa. Setiap tahun itu nyaris ya, Katolik dan Protestan itu susut sampai 1 juta orang. Mundur. Loh, tercatat betul? Iya, betul. Karena kalau tidak mengundurkan diri secara tertulis, itu akan ditagih oleh petugas pajak. Itu. Masalahnya itu di sana. Sehingga pengunduran diri dari jamaat gereja itu bukan di gereja, tapi di kantor pajak. Itu yang terjadi di Jerman. Di Vatikan juga kelimpungan karena jumlah yang disetor itu semakin sedikit. Nah, disinilah swasembada itu semakin tinggi, dan karena kurang, ya akhirnya temanya itu adalah tentang perpuluhan melulu. Jemaat semakin bosan juga ditekan dengan perpuluhan melulu, bukan menghidupkan jiwa tapi perpuluhan. Apalagi kalau melihat ya jam tangannya Rolex oleh pendetanya, mobilnya bagus dan lain sebagainya, sementara jamaahnya gimana gitu loh. Nah, kayak begini ini sekarang jadi rame dan tampaknya hari-hari yang agak kasihan. Kita simpati itu, tetapi ini saran ya dari kita. Kalau perdebatan antar Kristen dan lain sebagainya itu bagusnya itu di ruang tertutup aja, atau tidak usah disiarkan di YouTube. Kita umat Islam sebetulnya tidak ingin tahu rahasia itu, tetapi gara dibuka begini, ya terpaksa kita memberikan saran. Malulah sama tetangga itu. Ya, kotak masjid itu nggak banyak, tetapi tidak didominasi, bukan dipegang oleh imam masjid, ya, dan ada laporannya. Paling untuk beli minuman, untuk kebersihan, nambal genteng dan lain sebagainya. Bekerja. Ya, imam masjid itu bekerja untuk mendapatkan pendapatannya. Tapi entahlah, ini berita tidak penting pemirsa, tetapi banyak sekali, ya akhirnya kita upload di tempat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.